saya mau masak siomay babi spesial pakai bumbu kacang. Ya, nah sekarang kita mau bikin minyak babinya dulu ya teman-teman ya. Ini kita mau buat minyak babinya dari lemak babi seperti ini. Kita tumis tanpa minyak di teflon, nanti dia akan keluar sendiri minyaknya teman-teman. Ini terus kita aduk-aduk ya teman-teman, nanti dia minyaknya akan keluar sendiri. Nah, nanti minyak ini akan kita pakai untuk menggoreng bawang merah dan bawang putih, juga untuk dicampur ke adonan siomaynya. Nah, ini udah mulai keluar tuh teman-teman minyaknya ya. Ini terus kita tumis sampai nanti lemaknya ini habis atau menjadi garing, supaya kita dapat minyaknya lebih banyak. Nah, ini udah dapat banyak ya tuh teman-teman minyaknya. Ini sedikit lagi nih, sedikit lagi, nanti kita angkat lemaknya, kita ambil minyaknya. Nah teman-teman, ini sudah cukup saya rasa ya. Saya mau angkat, kita mau ambil minyaknya ya teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya teman-teman, minyak babinya. Ini nanti sebagian kita pakai untuk menumis bawang merah dan bawang putih, sebagiannya lagi kita mau campur ke adonan siomaynya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita mau tumis bawang merahnya. Ini kita pakai sedikit minyak yang tadi dihasilkan. Kita tumis bawang merah. Ini kita tumis bawang merahnya sampai dia kuning keemasan ya teman-teman, jangan terlalu gosong. Nah ini udah cukup ya teman-teman, saya rasa ini udah cukup. Kita mau matikan dulu kompornya. Lalu ini kita angkat bawang merahnya, nanti kemudian kita tumis bawang putihnya. Oke, ini kita angkat dulu bawang merahnya. Oke, selanjutnya kita mau tumis bawang putihnya. Ini kita tuangkan lagi sedikit minyaknya. Kita masukkan bawang putih cincangnya. Ini sama ya teman-teman, kita tumis sampai warnanya kuning keemasan, jangan sampai terlalu. Nah ini udah cukup matang, kita bisa matikan kompornya. Kita bisa angkat ya bawang putihnya. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya nanti kita mau buat adonan siomaynya ya. Nah teman-teman, di sini kita mau buat adonan siomaynya. Ini siapkan daging babi yang sudah digiling halus. Bisa pakai bagian paha ya teman-teman, biar lebih juicy. Tambahkan sedikit lemak babinya. Ini nggak perlu digiling, ini cukup dipotong-potong kecil seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan
bawang putih yang tadi sudah kita goreng dengan minyak babi, bawang merah, labu siam ini dibersihkan lalu diparut kemudian diperas ya teman-teman. Nah, kita campur juga labu siamnya. Tambahkan 1 butir telur. Nah, di sini kita pakai minyak yang tadi kita buat ya, minyak babi yang tadi kita buat. Cukup 2 sendok makan saja dulu. Nanti kalau kurang bisa kita tambah. Kemudian tambahkan di sini sagu, tepung tapioka atau sagu. Saya tambahkan sedikit tepung terigu. Kemudian tambahkan kaldu jamur. Agak banyak biar sedikit gurih ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan juga garam. Dikira-kira dulu garamnya, nanti kalau kurang bisa kita tambah. Saya pakai di sini sedikit gula pasir, kalau teman-teman mau skip juga nggak apa-apa. Juga saya tambahkan di sini minyak wijen sedikit aja. Ya teman-teman bisa tambahkan juga sedikit merica bubuk. Nah, kita lanjut uleni adonannya ini. Tambahkan air es sedikit aja, sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, lanjut kita uleni lagi. Nah, ini kalau sudah tercampur rata seperti ini, membentuk adonan, kalau mau ditambahkan minyak babinya lagi boleh ya teman-teman ya. Kalau teksturnya tidak terlalu lembek. Ini kita ulangi lagi. Ini saya mau habiskan semua aja minyaknya. Nah, ini udah siap kita kukus ya teman-teman ya. Kita bentuk lalu kita kukus. Pertama kita kukus satu dulu buat kita tes rasanya ya teman-teman ya. Untuk asin dan gurihnya. Di sini teman-teman bisa juga pakai pelengkap ya. Saya nanti mau pakai pare, ada kentang, juga ada tahu. Kalau teman-teman mau tambah telur rebus juga boleh. Nah, teman-teman kita mau masukkan juga ke pare. Siapkan parenya 1 buah. Ini untuk pelengkap aja ya teman-teman, opsional. Kalau teman-teman mau bisa dipakai. Kalau nggak mau pakai pare juga nggak apa-apa. Ini kita masukkan sedikit adonan ke parenya. Nanti kita kukus juga ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini kita mau kukus somainya ya. Pertama kita panaskan dulu kukusannya. Teman-teman jangan lupa untuk tutup kukusannya, kita tutup pakai serbet seperti ini ya teman-teman ya, supaya airnya nanti tidak menetes ke dalam somainya. Ini kita tunggu sampai beruap, sampai dia sudah panas kukusannya. Kalau sudah panas kukusannya, bisa kita olesi dengan minyak ya teman-teman ya, biar tidak menempel. Ini bisa kita oles dengan minyak yang sisa yang tadi, minyak babi atau pakai minyak biasa juga nggak apa-apa.
Kemudian bisa kita kukus kare dan somainya ya teman-teman. Ini kalau teman-teman sudah yakin dengan rasanya bisa dikukus banyak, tapi kalau teman-teman mau tes rasa dulu bisa dikukus sebagian dulu, satu dulu ya untuk tes rasa. Ini tadi saya sudah tes rasa ya teman-teman, jadi saya mau kukus aja dulu semuanya. Kita bisa kecilkan apinya. Untuk somainya teman-teman bisa bentuk sesuai selera. Mau bulat, mau pipih juga boleh. Ini kita tutup. Kita tunggu sampai matang ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk tahu dia sudah matang atau belum, kita bisa gunakan tusuk gigi. Kita bisa tusuk bagian somainya. Kalau sudah tidak ada yang menempel, berarti ini dia sudah matang ya teman-teman ya. Nah ini sudah matang. Ini siap untuk kita sajikan. Kita matikan kompornya. Ini siap kita sajikan dengan bumbu kacang dan bahan pelengkap lain. Teman-teman bisa pakai kol, kentang, tahu, atau telur rebus ya teman-teman ya. Untuk resep bumbu kacangnya ada di video saya sebelumnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.